Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Khairuna SPD MPSI akan menjelaskan tentang materi pembaharuan kurikulum pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pembaharuan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan sebab tidak ada satu kurikulum yang sesuai dengan sepanjang masa. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah. Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian, tetapi dapat pula bersifat keseluruhan yang menyangkut semua komponen kurikulum. Perubahan kurikulum menyangkut berbagai faktor, baik orang-orang yang terlibat dalam pendidikan dan faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Latar belakang pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum di Indonesia didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dewasa ini, salah satu di antaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah, juga pengaruh dari luar, di mana secara menyeluruh, kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh perubahan iklim ekonomi, politik, dan kebudayaan. Usaha-usaha pembaharuan kurikulum dilakukan dengan maksud untuk mencari suatu model kurikulum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa terus berubah dan terus berkembang. Dalam melaksanakan pembaharuan itu menyangkut berbagai faktor, apakah faktor orang-orang yang terlibat dalam pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas dan supervisor sekolah, peserta didik, orang tua, staf administrasi pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terlibat, serta faktor-faktor penunjang dalam pendidikan. Masalah dalam pembaharuan kurikulum. Pada umumnya, akibat yang ditimbulkan dari berlakunya kurikulum baru tergantung pada taraf atau besarnya perubahan. Akibat-akibat perubahan tersebut dapat kita lihat pada hal berikut ini. Demikian pemaparan tentang materi pembaharuan kurikulum pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.